Perkenalkan, nama saya Lisa Afriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil pendidikan yang telah dipelajari pada mata kuliah Tafsir Hadis Tarbawi. Dalil yang pertama yaitu tentang kewajiban belajar mengajar, terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Dia mengajarkanmu dengan pena. Dia yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 ini terkandung informasi yang sangat penting bagi manusia. Informasi tersebut berkenaan tentang membaca, meneliti, Tuhan, penciptaan manusia, pendidikan dan pengajaran, ilmu dan kemuliaan. Belajar merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan berperan penting secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan manusia terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ia hanya dibekali oleh potensi jasmani dan rohani. Oleh karena itu, manusia harus belajar sepanjang hayatnya, baik belajar di sekolah maupun di luar sekolah, dibimbing ataupun tidak dibimbing. Dalil yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan, terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 102. Tujuan pendidikan adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Al-Imran ayat 102 ini menjelaskan tentang ketakwaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tidak hanya menggambarkan tentang takwa semata, tetapi di dalamnya juga terkandung nilai-nilai pendidikan yang perlu kita analisis lebih jauh lagi. Dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa manusia itu membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang tujuannya adalah agar manusia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak semestinya dilakukan. Dalil pendidikan yang ketiga yaitu tentang subjek pendidikan, terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dalam ayat ini menjelaskan tentang maksud Musa datang kepada Khidir adalah untuk berguru kepadanya. Dalam ayat ini dijelaskan juga bagaimana sikap Musa sebagai calon murid terhadap gurunya, yaitu Khidir. Dalam ayat ini, Musa bertindak sebagai seorang yang bodoh agar dirinya bisa mengikuti Khidir dan agar Khidir mengajarkan kepadanya ilmu yang telah diajarkan Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dalil yang keempat yaitu tentang media pendidikan, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'asallahu ghuriban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata ahihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fawariya sawata ahihi fa asbaha minan nadimin.
Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31 ini menjelaskan tentang media pendidikan, yaitu melalui fenomena alam, yaitu dari kisah Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Kemudian Allah mengirimkan burung gagak untuk menggali-gali di bumi agar menunjukkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya itu. Jadi di sini media pendidikan itu sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam, yaitu melalui kisah Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Allah mengirimkan burung gagak untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana seharusnya dia mengubur mayat saudaranya. Pada masa Nabi Adam ini, media pendidikan ditunjukkan melalui fenomena alam. Dalil yang kelima yaitu tentang materi dan metode pendidikan terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab seorang guru itu sangat besar, yaitu mulai dari mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik agar bisa sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan. Dalam mengajar, seorang guru harus bersikap lemah lembut, sopan santun, menyenangkan untuk anak didiknya, dan tidak membosankan. Antara guru dan siswa harus saling berdiskusi dan terbuka untuk penggunaan metode dan pemberian tugas agar selama proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah penjelasan saya tentang dalil-dalil pendidikan dari mata kuliah tafsir hadis tarbawi yang sudah dipelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat hilang makna